Ya, berkaitan dengan masalah kita mengikuti Quran wa Sunnah Salaf ini wajib. Dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang yang belum diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ketika antum sudah mendapatkan hidayah di atas Islam dan Sunnah, ini nikmat dari Allah. Kita wajib bersyukur atas nikmat ini. Dan jalan kita setelah kita mendapatkan hidayah ini yang ada kenikmatan, yang ada ketenangan. Anda bisa tanya dari ribuan kaum muslimin yang telah mendapatkan hidayah, mesti mereka mendapatkan ketenangan. Ketika kita berubah mengikuti pemahaman yang benar ini, ya ada cobaan, pasti ada cobaan, ada ujian gitu. Tapi kita harus sabar. Soal adanya cobaan, ujian itu pasti cobaan itu. Kita harus sabar dan terus menekuni, belajar terus. Itu godaan dari setan, karena setan nggak senang kita tadinya sesat kemudian dapat petunjuk, nggak senang setan. Orang-orang kafir nggak senang, mereka ingin kita ini sama-sama kafir seperti mereka. Maka mereka berusaha bagaimana kita menjadi kafir seperti mereka. Begitu juga setan berusaha bagaimana kita ini sesat seperti dia sesat. Dan orang-orang yang sesat juga kepengen kita sama seperti mereka. Makanya begitu kita berubah mengikuti jalan yang hak ini, setan nggak senang, digoda terus. Itu godaan setan itu. Seperti ingin sholat berjamaah, kadang-kadang malas, kadang-kadang timbul penyakit. Kalau penyakit cobaan, bukan hanya kita yang sakit. Hatta ahlul bidah juga sakit. Hatta orang kafir juga sakit. Gitu. Jangan jadi alasan itu. Mau ngaji, wah sakit. Mau sholat berjamaah sakit. Ahlul bidah juga sakit, orang kafir juga sakit sama. Tapi beda dengan kita. Kalau kita sakit, itu setiap kita sakit itu, kalau kita sabar redho menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita, kemudian juga akan dimudahkan jalan kita menuju surga. Makanya harus dilawan. Itu godaan. Nanti setelah itu, setelah kita berusaha terus, dan antum juga yang sudah berubah ini, yang tadinya mengikuti bid'ah atau syirik kemudian berubah mengikuti masalah, antum yang paling penting ngaji, nuntut ilmu. Itu yang sering saya ingatkan itu. Karena banyak yang nggak ngaji, banyak yang nuntut ilmu, cuma intisab ke salaf aja. Wah, alhamdulillah saya udah berubah. Kemudian ya piara jenggot, tidak isbal, udah cukup. Nggak cukup. Masih banyak yang belum kita tahu tentang Islam ini. Harus belajar, nuntut ilmu dan terus nuntut ilmu. Harus istiqomah dalam thalabul ilmi. Baca buku-buku. Kita belum tamat kan, seperti syarah akidahnya belum banyak yang tamat. Atau ustadz belum tamat. Tamatkan. Bahkan kalau perlu lagi kita sebagai dai baca bahasa Arabnya. Baca kitab Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya. Sehingga kita tahu agama ini dengan benar. Kembali ayat yang kita baca tafsirnya gitu. Kalau antum bukan seorang dai, ya baca buku-buku ini. Sibukkan dengan baca, sibukkan dengan baca, sibukkan dengan ilmu. Kemudian setelah itu sibukkan dengan amal. Gitu. Nanti akan terasa perubahan itu, antum akan mendapatkan kenikmatan. Ini bukan satu, ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Orang-orang yang mendapatkan hidayah, berubah, mendapatkan ketenangan. Banyak orang menyampaikan kepada saya, Ustaz, alhamdulillah, setelah saya ikut kajian salaf ini, Quran Sunnah, saya mendapatkan ketenangan. Dan keberkahan dalam rumah tangga saya, istri saya, anak saya, termasuk usaha saya, berkah. Itu nikmat. Gitu. Memang waktu awalnya ya digoda oleh setan dari jenis jin dan setan dari Indonesia. Kan teman-temannya dia nggak senang ketika berubah. Kok kamu berubah sekarang ini? Bahkan kadang-kadang mereka mengatakan perubahan itu kamu kena setan apa gitu. Padahal dia yang kena setan. Tapi dibalik, kok kamu berubah nih kena setan apa? Macam-macam sudah. Itu cobaan. Tapi itu akan hilang nggak lama itu. Nggak. Ya kan Nabi aja dituduh apa? Gila kan Nabi. Dituduh tukang sihir. Dan dituduh juga Nabi seperti tersihir atau kemasukan jin oleh mereka itu. Padahal mereka yang kemasukan jin. Tapi tuduhan. Makanya kita sabar dengan tuduhan itu. Maka ketika dapat tuduhan kayaknya berat gitu. Hati ini kayaknya sakit. Itu cobaan. Tapi jalan terus.
Karena apa? Setan ingin menyetop kita sampai di situ supaya kita kembali lagi ke dalam setan. Sama seperti orang yang minum khamar, yang riba, tobat, kembali kepada Islam yang benar, Quran Sunnah. Cobaannya banyak. Cobaan dari keluarganya, cobaan dari orang tuanya, cobaan dari teman-temannya. Itu seperti itu. Makanya kembali lagi kepada Islam yang benar ini, ngaji, menuntut ilmu, ibadah kepada Allah, doa kepada Allah. Akan diberikan ketenangan. Insya Allah dengan mengikuti pemahaman ini pasti mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Gak mungkin, nggak mungkin. Meskipun kita hidupnya miskin, papa, mesti tenang, mesti tenang. Karena saya udah bukan satu. Yang ngomong sama saya ini udah ratusan yang ngomong. Ustaz, setelah saya kembali kepada Quran Sunnah saya mendapatkan ketenangan. Saya mendapatkan kebahagiaan. Saya dapatkan keberkahan dengan istri saya. Dulu saya susah Ustaz, ribut terus. Tapi begitu mengikuti ini, ketenangan yang ada, kebahagiaan yang ada. Itu yang harus kita ikut. Memang inilah jalan yang benar. Jalan yang membawa keberkahan. Beda. Kalau antum lihat dalam kehidupan antum, sudah yang beda-beda, yang maksiat, nggak ada ketenangan dalam hidupnya. Dan waktu kita dulu nggak ada berkah, tapi begitu mengikuti manhaj salaf ini, keberkahan ada. Ibadah, tenang. Coba kalau waktu diikuti bid'ah, nggak ada ketenangan. Ribut rame dalam ibadah. Ngaji juga cuma keramaian aja, tapi nggak ada ketenangan. Tapi beda ketika kita masuk kepada manhaj ini, ada kehusyuan, ketenangan, zikir, ibadah kepada Allah dengan tenang, doa dengan tenang, sesuai dengan sunnah. Kita belajar, menuntut ilmu, banyak keberkahan. Makanya mengikuti Quran Sunnah salaf membawa kepada keberkahan dan juga keselamatan. Dan mudah, nggak sulit. Agama ini nggak sulit. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk yang bertanya dan semua yang mendengar kajian ini. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita berikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya dan diberikan istiqamah di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.